Halo, apa kabar viewer? Ketemu lagi dengan saya Nana Krit di Nana Krit Official Channel. Hari ini kita akan ngobrol dengan teman saya, Rama Suprapto. Beliau seorang sutradara seni pertunjukan panggung yang terkenal. Saya itu dulu dengan Rama berteman udah lama sekali, sejak tahun 80-an ya. 80. Iya, kita masih jadi penari di Sora Mahardika, pimpinan Mas Guru Soekarno Putra. Kita sapa yuk langsung ngobrol-ngobrolnya dengan Rama. Halo Rama, apa kabar? Long time no see. Nana Krit yang terkenal juga. Waduh, itu karena di SM dulu ada beberapa Nana, jadi dikasih julukan-julukan. Julukan supaya nggak ketuker ya. Itulah. Terus Ram, kita dulu kan berteman udah lama banget sejak tahun 80 nih, ada posternya hebat loh masih. Rama waktu itu di Sora Mahardika. Masih kurus cangkring di sini bermain sebagai si Anu. Nah ini Polan, sahabat saya Itan sudah almarhum. Ada Nani Ngeren dengan ada Didit. Ini pertunjukan Sora Mahardika yang kedua ya? Yang kedua ya. Tahun 80. Untuk Mo Indonesiaku, ini tanda tangan Mas Guru. Untuk si Anu, aku bermimpi. Karena Mas Guru lihat saya nggak kelar-kelar mimpinya sampai sekarang. Bagus. Jadi bikin pertunjukan lagi. Merealisasikan mimpinya. Waktu saya pertama kali di atas panggung, saya benar-benar kena ya di hati. Nah waktu itu aku bermimpi luar biasa. Apa yang langsung nancep lah sampai sekarang. Nancep. Dan buat aku mimpi itu adalah cita-cita. Iya, betul. Yang harus direalisasikan ya. Terus, jadi kita nggak pernah stop. Iya, betul. Dulu tuh kan ya saya taunya Rama seorang penari aja ya di SM. Tapi terus tiba-tiba pas saya berapa lama sempat nggak ketemu, pas ketemu udah jadi sutradara. Wah, hebat. Saya inget tuh dulu saya nonton Ila Galigo. Ila Galigo awalnya. Di teater Tanah Airku di Taman Mini. Ternyata loh itu ada Rama Suprapto dari Indonesia, itu juga ada tim dari Amerika dan Italia. Dari Italia. Coba Rama mungkin bisa cerita sih awalnya dari dulu seorang penari di SM terus dia bergerak menuju ke arah yang sampai sekarang ini. Jadi tahun itu tuh kalau nggak salah 2003 ya, 2003-2004 itu saya di approach sama Restu Imansari, teman kita juga di SM juga untuk audisi menjadi asisten sutradara Ila Galigo. Nah di situ memang ada Robert Wilson, jadi saya di Bali untuk 1 bulan karantina dan segala macam. Perjalanan itu yang membuat saya bilang, wah saya di audisi menjadi asisten sutradara, tapi dalam balik saya nggak pernah jadi asisten sutradara. Teater bukan, saya seni pertunjukan iya nari dulu kan di SM, cuma untuk teater untuk jadi sutradara saya nggak pernah belajar. Terus gimana ya Restu tiba-tiba nunjuk Rama itu apa aku nggak ngerti, tapi aku pernah dapat scholarship nari di Amerika gitu. Jadi tahun berapa itu? Saya lulus tahun 85, jadi 87. 87. Berapa lama tuh? Berapa lama? Jadi saya waktu itu ikut kelas karena saya audisi untuk masuk ke dance company di kuliah di universitas. Di mana tuh? Di Baltimore, Maryland. Terus saya dapat scholarship nari itu tahun 87. Terus udah gitu dari situ kita dapat undangan ke Rusia. Sebagai penari dan dalam rangka dance exchange program. Jadi sekolah kita waktu itu Towson University sama Leningrad State Conservatory bikin 2 minggu dance exchange program. Di mana waktu itu zamannya Gorbachev ya. Berlin lagi turun wall-nya, terus Amerika lagi mau masuk Rusia dan mereka bikin program namanya Racing the Iron Curtain. Jadi saya kesana dengan deg-degannya nggak ngerti. Ya biasa lah, SM kan belajar apa dan gitu. Dan masih muda ya, Rama waktu umur berapa? Kuliah ya umur 20-an sekian. 20 tahun ya. Terus udah gitu dari situ tapi berarti penarinya campur dari berbagai negara? Aku cuma orang Indonesia sendiri. Yang lain Amerika semua, hebat banget. Jadi harus pulang ke Jakarta ambil visa. Visa Rusia. Nah udah 2 minggu di sana, pengalamannya emang luar biasa karena saya juga belum tahu, aku nggak bisa ngerti balet karena jadi harus belajar balet, tap, modern sama contemporary gitu. Nah, karena tahu kan dulu aku sempet tap dance kan karena belajar di situ. Udah dari situ jalan. Sekolah selesai sekolah, aku nggak terusin terus terang aja nari, jadi aku terusinnya di bisnis. Kuliah di bisnis. Ya, akhirnya aku dapat S1-nya di bisnis di Amerika tuh ya. Sama sekolahnya, cuma itu pengalaman aja. Udah selesai kuliah, terus aku
kerja sama Nia Dinata bikin Iguana Production House. Oh ya, sempat iya. Terus udah habis itu kelar, collab semuanya kan tahun 97. Nah, nggak lama aku cuman kerja kesana kesini, Restu manggil, ada audisi, terus aku bilang mau deh, dengan pengalaman aku yang nggak jelas itu kan, jadi ya jelas dong. Tapi setengah. Udah jalan sampai ke titik di mana Lagaligo di Bali dipilih antara satu director Yudi dari Teater Garasi sama aku. Itu Yudi itu berarti dari teaternya? Iya, dia dari teater. Kita dua-duanya di audisi untuk asisten sutradara. Nah, dari situ aku diinterview sama Bob. Terus Bob nanya, pengalaman kamu apa? Aku terus terang, aku nggak punya pengalaman. Untuk nggak diterima besar sekali, tapi aku bilang sama dia terus terang bahwa aku pengen belajar. Iya. Terus aku pengen belajar tekun karena buat aku ini satu pengalaman baru. Ya, bisa diterima. Terus habis itu ya 5 tahun kita keliling dunia sama Lagaligo. Wow, ke negara mana aja tuh? Amerika, Belanda, terus Itali, Spanyol, Taipei, Australia, muter-muter tuh. Itu dengan penari dari berbagai bangsa? No, enggak. Lagaligo dari Jakarta. Oh, dari penarinya Indonesia. Semua dari Indonesia. Tapi sutradaranya adalah sutradara Amerika, lighting, segala macam tuh semua dari luar. Aduh, hebat. Kita timnya semua jadi asisten ya. Jadi ada asisten stage manager, ada asisten produksi, terus manajer timnya adalah Mbak Doli. Oh ya. Terus udah semua penari sekitar 80-an dari seluruh Indonesia, termasuk 10 pemain musik. Dipimpin oleh Mas Rahayu Supangga. Dari Solo. Tapi itu dari semua juga, dari Makassar dan segala macam. Timnya besar, jadi kita kalau keliling-keliling dengan sekitar 80-an lebih itu bukan grup kecil ya. Kayak rombongan sirkus ya. Ya, rombongan sirkus, benar. Jadi aku di situ jadi kepalanya. Udah kelar, Bob datang cuman ngecek, pergi lagi, Bob kelar capek. Terus yang kedua aku dapat kerjaan juga. Bob kasih aku kerjaan lain, yaitu Temptation of Saint Anthony. Oh ya, aku dengar itu. Black American Gospel di Amerika, New York. Terus kita juga keliling Eropa. Waktu itu aku jadi asisten juga. Nah, 2 itu sih pengalaman aku yang luar biasa. Jadi kemarin aku dapat kerjaan sama Bo Life sama Renita Sari juga, Galeri Indonesia Kaya, bikin Maling Kundang. Lagi heboh nih Maling Kundang. PSBB, jadi waktu kita semua nggak bisa kerja, Bayu punya pemikiran untuk bikin folklore. Akhirnya diundang, dia teleponin semua teman-temannya, ada 6 sutradara teater sama 6 sutradara film. Kita bikin cerita rakyat, ada Maling Kundang, ada Timun Mas, ada Rara J, which is Roro Jonggrang, tapi zaman sekarang. Ada Sangkuriang, sekarang lagi main. Ada Bawang Merah Bawang Putih, yang terakhir Lutung Kasarung. Ini kolaborasi, collab antara sutradara film sama sutradara teater. Gitu. Nah, ini keadaan dengan keadaan pandemi ini, kita dituntut untuk lebih kreatif. Karena memang yang namanya perusahaan-perusahaan semua kan kolaps ya. Kita kerjaan aku kan justru seni pertunjukan itu kan harus ada penonton. Terus, penonton itu kan tiket itu adalah keuntungan kita. Nah, sekarang kalau nggak ada, kita harus Dan baru tadi ngomong sama Adinia Wirasti, dia bilang, iya aku sekarang bingung deh, semua bayaran COVID. Jadi kan bayaran, sementara produksinya tetap harus jalan, barangnya juga barang mahal, jadi kan nggak fair ya buat kita. Cuman keadaannya memang begitu. Jadi sekarang yang dituntut adalah kreativitas sih. Nomor 1 kreativitas, dan kita harus benar-benar mulai bekerja dari quote unquote ya, minimum fee atau minimum wage, untuk kita bisa berbuat sesuatu yang besar, menemukan sesuatu yang baru di zaman ini, supaya dulu kan kita nggak ngerti Zoom. Sekarang Zoom udah melek aja gitu. Jadi udah satu kebiasaan. Masker juga udah keharusan gitu. Dan saya ngerasa sekarang untuk pemirsa yang nonton, pakailah masker, karena buat saya masker itu penting, nggak untuk diri kita tapi untuk orang lain. Menjaga orang lain, betul. Ram, kayaknya pengalaman itu menjadi sutradara dan keliling dunia ya, itu kaya banget pasti. Apa Ram yang berkesan atau yang suka dukanya selama menjadi sutradara atau asisten sutradara itu? Nomor 1, suka dukanya tuh memang aku dulu punya cita-cita, mimpi.
Dulu zamannya kita nari, mimpi aku kapan ya bisa nari di Rusia atau di Amerika, tuh kan? Tercapai. Terus tiba, udah di tengah-tengah Rusia gitu kan, sampai aku telepon. Kayak miracle ya. Iya. Terus aku punya mimpi lagi, waktu nari di Rusia, terus ini gedung pertunjukan yang keren banget kan. Aku bercita-cita gimana sih jadi sutradara, kan? Sutradara di teater seperti gitu. Kejadian sama Lagaligo, kita masuk Lincoln Center, kita masuk Lyon, kita masuk Bari, Barcelona, kita masuk, udah deh, you name it. Teater-teater dunia yang aku impian juga impian semua orang. Dan di beberapa tempat memang nggak ada Bob, jadi benar-benar aku ngejalanin sendiri. Kalau ada Bob, ya aku mundur, aku sebelah dia ngecek, besoknya dia berangkat lagi gitu. Itu pengalamannya. Jadi kalau aku itu suka dukanya, kalau aku sukanya di situ untuk masuk Lincoln Center dan bikin pertunjukan di New York itu gak sembarangan ya. Maksudnya kita masuk aja semua, mereka gila sih. Kita masuk, kita udah kasih gambar semuanya, dia bilang udah nggak ada yang boleh sentuh, ini kita yang kerjain. Mereka kerjain sampai ke panggung-panggungnya udah kita almost udah kelar, kita cuma ngebenerin aja. Mereka lihat buku, mereka lihat struktur lampu, dia ngeliat semua deskripsi daripada penempatan teknis. Mereka kerjain, kita di luar, kita masuk udah almost jadi. Tinggal main aja. Tinggal almost mau main, ya. Tinggal ngebener-benerin. Ya sedikit touch up aja ya. Dan itu aku rasa ya pengalaman dari satu negara yang udah maju seperti itu tuh ada kayak gitu. Nah, dukanya adalah sedih kita balik ke Indonesia ya. Dimana waktu Bob main di Taman Mini Indonesia Indah, dia tuh mau tiduran di lantai, itu orang udah capek kan, namanya juga orang bule. Bob jangan tidur di situ, itu udah 4 tahun kali nggak disedot. Ya, debunya udah segini gitu. Oh iya udah gitu kan. Maksudnya aku sedih ngelihat bahwa kita punya teater. Dia bilang gini, ini Lion King bisa main di sini Rama. Keren banget, ada hidrolik, ada apa. Cuman kita nggak di-maintain dengan baik. Betul, terus dikelelerin lah gitu. Terus nah, apa yang aku sedih sekarang dunia teater Indonesia in general itu tidak ada perhatian dari pemerintah. Ya, aku bukannya minta pemerintah ya, kita juga usaha gitu. Tapi di luar itu semua disediakan oleh pemerintah. Iya. Kita ini pekerja seni hanya masuk membuat kegiatan ya, pertunjukan di atas panggung yang dimana nanti menghasilkan uang buat pemerintah juga kan, karena teksnya kan yang dapat. Iya betul. Gitu. Dan kita dapat union, kalau di sana kan ada asuransinya, ada segala macam dijagain. Jadi kehidupan di teater itu atau hiburan seni di luar diperhatikan dan itu merupakan satu kehidupan yang layak. Betul. Gitu. Banyak dapat bantuan, subsidi gimana. Jadi itu daya tarik devisa. Kalau turis datang menonton kan devisa juga ya, kita sebetulnya. Ke Esplanade. Betul. Udah ke Singapura untuk nonton Lion King. Betul. Nah, itu yang aku lihat aku dukanya di situ. Nah, karena sekarang dengan adanya COVID sampai kita bikin asosiasi juga sama Jai dan kawan-kawan. Namanya apa? Belum lagi diproses. Itu karena memang tidak ada wadah. Jadi kalau sudah dalam keadaan susah kita kena pandemi dan segala macam, orang yang paling terlantarkan adalah orang seni pertunjukan. Pekerja seni, betul. Pekerja seni, apa yang dari lighting lah, atau dari kamera lah, atau gaffer lah yang bikin panggung, stage management. Pemain teater, penari semua, betul. Kemarin juga saya kebetulan audiensi dengan Wakil Gubernur DKI yang baru, kemudian juga teman saya di HIPMI dulu, saya sampaikan tuh, Pak, saya di WCP ada organisasi sosial, saya di bidang seni budaya. Tolong dong Pak, bantu nih saya mau bikin webinar dampak pandemi kepada para pekerja seni. Terus dia, oh iya banyak yang kena. Iya Pak, kan gak ada yang perhatikan. Kayak semuanya yang diperhatikan UKM, pedagang-pedagang kecil. Tapi pekerja seni banyak yang nganggur loh Pak. Kan gak ada pertunjukan lagi, wayang orang. Dan UKM itu tercatat kan? Iya, kalau ini kan enggak. Gitu. Kita kerjanya freelance. Betul, gitu kan? Jadi hanya dapat uang kalau ada kerjaan di atas panggung. Entah yang di backstage, entah yang nampilnya kan. Jadi kalau enggak ya gimana ya. Kalau pemerintah nggak diinget-ingetin. Mungkin Rama dengan teman-teman nanti Jai Subiakto dan apa yang nanti akan membuat asosiasi bisa menyampaikan ini ke Kemenparekraf mungkin biar ada perhatian khusus. Sebenarnya kita udah ini, cuman kan balik lagi pemerintah tidak bisa berbuat macam-macam kalau kita tidak punya badan hukum yang layak. Gitu. Ini yang mau kita bikin gitu. Dan aku sih sebenarnya udah mulai pesimis sih untuk mending udah jalanin aja sendiri karena at the end of the day
kreativitas kita malah jadi diasah dengan keadaan ini. Contoh balik lagi ke Malin Kundang, selama kita meeting itu pakai Zoom, mana ada sih reading pakai Zoom? Nah, kayak aku bilang, nah coba ya kamu adegannya yang sedih gitu, tapi di Zoom pas ngomong putus. Terus temanku yang di sini, Mas ngomong apa ya tadi ya? Ngulang lagi gitu kan. Jadi dan Zoom juga bayar loh, berarti ada biaya. Zoom juga bayar. terus yang jadi waktu kita benar-benar latihan itu hanya waktu masuk studio. Nah, jadi masuk studio udah ada alat, make up, aku ngomong sama siapapun pemainnya di panggung, berdiri jalannya gini, take. Oke, jadi latihannya dengan Zoom ya, online ya. Online. Jadi tapi latihan benernya di studio, tetap distancing. Kru yang minimum langsung syuting. Makanya saya agak geleng-geleng kepala sih dengan kesuksesannya Malin Kundang, karena Dian HP bikin musik tuh dalam 3 hari. Partitur untuk setiap pemainnya tidak 3, 4 sama Naura. Wow. Gitu. Jadi yang lain-lain juga ada tuh bangsa yang Timun Mas juga gitu. Jadi saya ngeliat memang sih kalau mungkin dalam keadaan kita kepepet ini banyak sekali kreativitas yang bisa diambil. Iya, yang timbul ya. Memang kita tuh kadang apa istilahnya the power of kepepet. The power of kepepet. Benar. Oke, Ram, mungkin apa nih ke depannya akan dilakukan, rencana-rencana besar, mimpi-mimpi apa lagi yang belum terlaksana atau yang akan? Aku ada satu yang benar-benar kayak Nana tahu kan, 11 kreatif kan Nana tahu, ya kan kita mau bikin Hai Pemuda, 19 Maret tapi tanggal 13 Covid naik ya kan. Betul. Terus semua udah mulai PSBB. Nah, waktu itu sih belum disuruh pertunjukan di cancel, tapi yang saya takut adalah sampai ada apa-apa di ruang itu kita yang kena sebagai panitia, dan Nana juga tahu, Nana kan juga 11 kreatif. Nah itu yang aku lagi mempersiapkan, itu jadinya kapan ya kan? Apakah aku mau virtual atau mau bikin pertunjukan atau duduknya satu-satu, nggak tahu. Jadi itu lagi dipikirkan. Mungkin harus kita mundurin ke tahun depan, saya nggak ngerti. Tapi karena orang-orang udah pada beli tiket ya kalau nggak salah udah hampir sold out ya. Udah sold out gitu. Nah itu yang perlu harus saya mau selesaikan. Terus aku ada MTQ. Di Padang. Sama Ibu Alika. Dipikirnya itu lagi. Heboh dia. Oke. Jadi yang ke depan tuh aku ada MTQ insya Allah tuh bulan November. Di mana tuh? Di Padang. Di Padang. Terus November, memang sih dengan adanya pandemi ini agak sedikit membingungkan ya. Maksudnya budget juga pasti hilang buat pengobatan, tapi kita juga harus jalan. Terus nanti strukturnya gimana, yang tadinya 800 jadi 150 penarinya. Jadi, nah itu saya bilang tadi, jadi squeeze dan diambil kreativitasnya, kita harus ngambilnya gimana. Tahun ini itu aja sih, aku juga ada kemungkinan lagi mau bantuin salah satu digital platform tentang pendidikan. Belum jalan, masih dalam konsep, dan ya maksudnya dituntutlah kita sekarang ke digital ya, maksudnya mau nggak mau gitu. Jadi tapi saya bahagia sekali karena dari dulu tuh aku pengen banget pendidikan. Gemes lihat orang tuh nggak bisa membatik, gemes ngelihat orang tuh nggak bisa main gamelan seperti kita dulu belajar di Sriwijaya. Kelas-kelas minimalis yang sifatnya ada gitu. Kalau nggak kan kita nyarinya kemana ya? Gitu. Kalau nggak ada gitu. Jadi saya rasa itu harus dijalankan pelan-pelan, dan ya dituntut juga sih. Sekarang aku bisa ke Prambanan tanpa harus ke Prambanan. Terus dapat kelas virtual, dapat kelas tentang Ramayana, dan gue seneng banget karena ternyata ada banyak sekali tentang Ramayana kalau kita ke Prambanannya nggak bisa ketemu. Maksudnya ini orang udah ngambilnya virtual, udah research udah lama, udah kita ber-12 apa ber-20 menjalani journey itu gitu. Jadi aku terus terang aja berkali-kali ke Prambanan nggak pernah lihat ada Ramayana. Dari ada kan candinya ada 3 gitu yang besar, dari tengah ke kanan, terus disambung, terus ada ceritanya.
Jadi itu untuk umum bisa masuk di virtual itu atau bagaimana? Untuk umum. Jadi kebetulan temanku namanya travel.com. Jadi dia kayak agency untuk traveling, tapi karena sekarang nggak ada traveling, jadi dia bikin pendidikan digital soal daerah-daerah atau sejarah-sejarah. Menariknya itu. Jadi sekarang apa aja bisa. Nah, baru aku tahu ternyata cerita Ramayana tercanggih dan dipaparin di candi itu adalah Indonesia lebih baik dari India. Indonesia tuh Ramayana lebih bagus dari India. Apa bedanya, Ram? Bisa ada bilang lebih bagus? Nah, aku nggak ngerti tuh. Jadi ada beberapa cerita-cerita yang di Indonesia tuh lebih dipaparin gitu. Di India malah enggak. Di India detail. Malah Mahabharatanya lebih ngetok dari Ramayana. Kan dibikin tuh sinetronnya gede-gedean. Gitu. Sementara kalau Ramayana buat aku lebih ada filosofi keagamaannya karena tentang si Rama Sinta dengan terus Hanuman, ada Sinta Obong kan cerita. Nah, Sinta Obong kayak gitu-gitu Indonesia. Makanya ada Sendatarinya dan segala macem. Menarik sih. Nah, terus akhirnya karena pahatannya juga udah hancur, waktu kita virtual tuh dapat gambar aslinya. Nah, malah gitu jadi mereka taruh arsirannya di depan batu yang sudah hancur, dan terus kita lihat sisa-sisanya gitu. Ini sebenarnya gambar ini. Lebih sempurna ya, disempurnakan ya. Warnanya tuh lebih banyak, banyak kakinya, tangannya segala macam. Sebenarnya kok yang di aslinya mungkin udah gumpil-gumpil. Udah aja semua orang pegang. Itu ya, Indonesia ya. Jadi memang akhirnya lebih menghargai. Saya lihatnya justru sekarang pariwisata tuh harusnya meranahkan pikirannya ke digital. Virtual ya. Jadi sebarin aja semua tuh tentang Borobudur ini biar orang lihat satu-satu. Nanti begitu pandeminya habis, mereka mau lihat kan beneran. Mau datang, bener. Ini kan pelajaran gitu. Sekarang anak-anak di seluruh dunia, apalagi Amerika, kan nggak ada culture. Nah, dia kan nggak punya komik yang sifatnya Mahabharata atau Ramayana atau Gundala atau Gatot Kaca, Sri Asih, nggak ada rootsnya ya, nggak ada akarnya. Akhirnya mereka punya Marvel, ya udah nggak apa-apa Marvel. Tapi habis Superman, itu musiknya nggak ada, jejak Jawa mereka juga nggak ada. Kita tuh kaya banget ya, Ram ya. Tadi juga, bagus sekali. Yang Rama bilang mau membuat platform bidang pendidikan tapi ke arah budaya tuh aku setuju banget. Karena pas kemarin tuh sempat sedih juga pas dengar di university di Inggris atau di Australia itu ada pelajaran ekskulnya gamelan. Sebenarnya kita nggak ada. Aku langsung, kok ya jadi tercuri dalam tanda kutip kebudayaan kita. Kok kita malah nggak ada sih di sekolah-sekolah di sini? Pada malah ngomong Jawa asli. Makanya, aku juga sedih udah mulai. Terus katanya membatik di mana juga ada. Sebenarnya kita nggak ada. Dulu saya ada waktu SMP di Jogja ada ekskul membatik dan saya ikut. Tapi sekarang kan nggak ada. Ram, tolong kita gencarkan. Boleh, seperti boleh. itu. Aku sampai pengennya sih. Bilang ke itu Pak Menteri Nadiem Makarim. Pak Menteri boleh gitu. Aku pengen Pak Menterinya mulai ngebatik. Iya Ram. Ayo. Batik tuh harus ada passionnya. Iya, betul. Oke lah, boleh ada pilihan. Mungkin kalau nggak membatik, menari, atau gamelan, atau apalah teater, tapi yang semua keindonesiaan gitu, Ram. Kalau enggak, karena generasi muda takutnya jadi terbrainwash oleh budaya dari luar loh. Sekarang ini kan dari negara lain, nah itu game atau K-pop kan sangat, ngeri banget tuh, Ram. Boleh mereka juga menerima itu, tapi juga harus terus diimbangi dengan budaya Indonesia, jadi seimbang. Sementara yang bikin K-pop Elva Sesoria. Iya, malah duluan ya. Elva Sesoria di-hire sama pemerintah Korea di tahun 70-an untuk membuat festival besar, dan dia menemukan kata-kata K-pop. Itu dia. Harus kemana? Karena dia kan ahli dalam vokal kan. Dan komposisi dan harus aransemen. Jadi begitu K-pop itu lahir di Korea dipatenin. Nah, dia tuh langsung bikin sekolah. Nomor satu kan pendidikan. Iya, benar. Pendidikan. Jangan lihat sekarang K-pop penyanyi itu jadi sehari. Mereka dikarantina bertahun-tahun. Aku dengar ada yang mulai 10 tahun udah. Ya seperti dulu kita di training Mas Guru di Sora Mardika. Jadi mikirnya gitu ya. Pas udah mateng baru kita sekarang keluaran Mas Guru cuman satu. Kita punya kekuatan
nasionalisme, budaya, ya, cinta Indonesia. Ya lagi ngumpul-ngumpul tiba-tiba Bufat lewat, mana ada kita kumpul di rumah siapa tiba-tiba yang datang ibu yang bikin bendera Republik Indonesia. Betul. Terus ngomonginnya tentang nasionalisme ya udah kelar gitu kan, mau apa lagi. Dulu sebelum kita nari sampai 1 jam di briefing dulu. Ditata. Cinta Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dulu kita kali dengerinnya gini. Ya dia udah tahu gitu kan. Tapi sekarang gila ya, ternyata nempel banget. Iya. Terus dikasih lihat koleksi kainnya Bu Fatmawati. Ya dulu kita jadi kita cinta kain Indonesia sampai sekarang. Bener-bener kita tuh kena virusnya Mas Guru yang cinta Indonesia tuh. Virusnya. Ya itu harus kita kasih lagi ke generasi selanjutnya. Betul. Benar. Ini juga PR saya untuk menularkan ke anak saya karena anak saya belum ketularan nih cinta Umur berapa Indonesia. sekarang? SMA kelas 1 sih. SMA. Makanya Mas Guru tahu ntar aku bisa gitu. Paling nggak dia harus belajar nari Jawa. Itu atau kemarin Bali. Atau piano. Piano udah bosen, gitar udah, tapi lagi pengen tak suruh nari nih ya. Mungkin dia lagi pengen apa. Kalau enggak sastra nah. Jadi sastra sekarang orang mulai menulis sejak Pak Sapardi meninggal kan kemarin. Saya menemukan banyak anak muda tuh cinta banget Pak Sapardi dalam membuat sajak, puisi sajak. Bagus. Jadi kesastra, ilmu kesastraan Indonesia juga bagus. Nanti tinggal pilih mau gaya apa, mau dia seperti gayanya Chairil Anwar, ya kan, Amir Hamzah, atau Pak Sapardi gitu yang sekarang Hujan di Bulan Juni kan merupakan ini anak muda kan dibikin film gitu. Nah, aku rasa coba deh. Nggak usah jauh-jauh beliin bukunya Pak Sapardi. Aku beli buku yang tentang orang Jawa, bagus banget. Nah, apa judulnya? Orang Jawa apa gitu. Nanti aku lihat deh. Oke. Itu tentang ada rhyme-nya, ada bacaan-bacaan kayak ritual. Ada ritualnya. Gitu. Dan pendek-pendek. Nah, kalau pendek-pendek, aku rasa anak sekarang tuh sukanya pendek-pendek. Tapi artinya dalam. Oke. Ya. Filosofinya tinggi ya. Iya, Pak Sapardi luar biasa. Terus Ram, aku dengar juga Rama katanya mau bantu alumni Suara Mardika bikin alumni apa? Suara Mardika akan dijadikan tanggal 20 September di DSS sama Mas Doni. Yang konser 7 ruang. Lagi nyiapin itu. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengangkat dana, mengambil raising money ya. Untuk bantu pekerja seni lagi ya. Pekerja seni di general, tapi pekerja seni lebih ke anak-anak SM. Alumni yang mungkin juga perlu bantuan karena sekarang kan keadaannya kebalik ya. Orang yang punya kerjaan sekarang nggak ada kerjaan gitu kan. Terus skillnya juga beda-beda nah. Kalau kita skillnya kaku ya, maksudnya sekarang nggak dibutuhin ya, terus mencari kerjaan apa? Iya, betul. Makanya banyak yang masak kan sekarang. Iya, itu banyak tuh teman-teman tiba-tiba masak, jadi chef dadakan, masker gitu segala macam, nggak apa-apa deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting biar lebih semangat hidup setiap hari itu kreativitas itu membuat kita lebih bersemangat. Ini salah satunya juga saya membuat YouTube channel ini selain untuk mendokumentasikan kiprah para tokoh teman-teman saya, pekerja seni atau penjaga budaya bangsa, juga pengusaha dari segala kalangan lah. Saya dokumentasikan itu ya juga dalam rangka mengisi ini hari-hari ini agar kita nggak semakin perasaannya nggak sedih terus karena tiba-tiba terjadi pandemi yang kita nggak nyangka. Ini terjadi katanya 100 tahun sekali yang ternyata kita pada pas di kita kaget-kaget sih awalnya. Iya. Tiap hari itu masih. Tapi memang kuncinya satu Sina. Kita nggak pernah tahu kan apakah besok kita masih hidup. Itu betul. Do your best lah. Do your best every day. Ada istilahnya tuh seize the day. Jadi isi kehidupan setiap harinya. Iya, karena kita nggak tahu ya yang akan terjadi. Seize the day and make a difference. Jadi buat sesuatu yang menjadi satu perubahan. Iya, setuju banget. Mungkin inilah sebelum kita tutup nih obrolan kita, mungkin Rama ada apa harapan untuk generasi muda, pesan-pesan apa nih? Aku ada harapan mungkin bisa lihat ke kamera ya, aku lihat juga ya. Harapanku adalah kita jangan putus asa.
karena mungkin keadaan pandemi ini bikin orang lebih emosional lah. Iya. Terus lebih marah gitu kan, marahnya karena sensitif. Kenapa ya? Ya. Tadi aku bilang since the day make a difference. Ternyata ada sesuatu yang bisa kita buat yang ada di diri kita dan kita nggak tahu. Iya. Ya, kapasitasnya. Betul. Misalnya kayak tadi Nana bilang, banyak teman sekarang masak tiba-tiba terus jahit. dia jual. Iya. Terus yang beli suka iya. beli lagi. Ternyata dia bilang, iya kenapa nggak dari dulu ya jualannya gitu. Jadi bisnis ya. Coba deh bikin satu kegiatan-kegiatan yang bisa membuat perubahan di orang lain. Dan jangan putus asa, tadi saya bilang, dan melihat ke depan selalu dengan satu titik terang. Maksudnya gini, berterima kasihlah hari ini, tapi untuk besok, yuk kita bikin sesuatu yang baru. Iya. Ambil risiko, ya. Karena risiko itu ada keberhasilan dan kegagalan. Iya. Itu udah pasti dalam hidup. Iya. Asal kita tahu itu akan ada, kita udah pasti siap. Udah, habis itu kita bantuin orang atau nanti orang akan bantuin kita gitu. Betul. Intinya positive thinking tuh luar biasa perlu. Jadi tetap gitu semangat. Aku bilang sih buat Nana juga sukses terus karena ini adalah satu perjalanan yang nggak gampang tapi seru. Kita harus ambil fun-nya. Hikmahnya. Hikmah di balik musibah. Hikmah di balik musibah. Dan menjadi berkah. Iya, dan menjadi berkah. Insya Allah. Nggak semua orang bisa, tapi kita harus bantu orang yang perlu kita bantu. Iya, sekitar kita ya. Do the best and let God do the rest. Let God do the rest. Yes. Oke, terima kasih Rama untuk ngobrolnya. Sangat banyak manfaat yang kita bisa ambil, dan untuk generasi muda biar bisa mencontoh para tokoh-tokoh yang telah berperan sampai sejauh ini ya, agar menjadi negara Indonesia yang lebih baik ke depan, lebih maju. Ya, terima kasih kepada para viewer. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya Nana Creed Official. Sampai ketemu.